Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah, sahabat-sahabat surgaku, calon-calon dan alumnus jamaah haji dan umroh, Allahumma amin. Calon-calon ahlul jannah insyaallah, Allahumma amin. Bagaimana kabar panjenengan sedaya? Sudah langkah ke-33, Masya Allah, perjalanan kita menuju Baitullah. Alhamdulillah, hari ini 2 November 2023. Satu hal yang penting sekali kita perhatikan adalah untuk jamaah haji dan umroh adalah selalu menjaga wudhu dan berdoa kepada Allah agar ketika melakukan aktivitas tawaf khususnya itu tetap suci, tetap terjaga wudhunya, tidak batal. Dan itu kita selalu memohon kepada Allah dengan kebersihan hati, dengan kesungguhan jiwa, dengan ketulusan rasa, agar saat kita melaksanakan rangkaian ibadah umroh, yakni mulai dari ihram, lalu khususnya pada waktu tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul, kita tetap terjaga kesuciannya, yakni terjaga wudhunya. Karena ini penting, terutama pada waktu tawaf, orang harus tidak batal wudhunya. Dan ada sebuah kemuliaan bagi orang yang menjaga wudhu, banyak sekali. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berwudhu di rumahnya, kemudian dia berjalan menuju salah satu dari masjid untuk menunaikan salah satu sholat fardu, maka setiap langkah menuju masjid akan menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Saya ulangi, siapa yang berwudu di rumahnya, kemudian berjalan menuju salah satu masjid untuk menunaikan salah satu sholat fardu, maka setiap langkah menuju masjid akan menghapuskan dosa dan kesalahan dan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi sangat-sangat dianjurkan, disunahkan kita berwudunya dari rumah. Kalau di Mekah, Madinah ya dari hotel, itu sudah kita jaga niat kita betul-betul berwudu ya. Berikutnya dari Abu Malik al-Ash'ari menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, wudu atau toharoh adalah sebagian dari iman. Membaca alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Subhanallah walhamdulillah akan memenuhi antara keduanya langit dan bumi. Salat merupakan cahaya, jujur merupakan hujah atau dalil, sabar adalah lampu yang menerangi, Al-Quran adalah hujah bagimu, dan setiap manusia akan berpagi-pagi. Ada yang menjual dirinya kemudian dia memerdekakannya, dan ada pula yang mencelakakannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi penting sekali kita menjaga kondisi wudhu kita. Maka sebelum kita berangkat haji umroh, kita biasakan dulu di tempat kita masing-masing untuk menjaga wudhu. Kemudian dari Abu Hurairah menceritakan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan muka, tangan dan kaki yang bercahaya dari bekas wudhunya. Masya Allah. Oleh sebab itu, siapa yang mampu melebihkan wudhunya dari sekedar yang wajib di antara kalian, maka lakukanlah. Hadis Bukhari Muslim. Dari Hamran berkata, aku mendengar Utsman ketika sedang berada di halaman masjid dan suara azan dikumandangkan. Dia menyeruku mengambilkan air untuk berwudu, dan dia pun berwudu kemudian berkata, demi Allah, aku akan menyampaikan satu hadis kepada kalian. Kalau tidaklah karena satu ayat dari Al-Quran, aku tidak akan menyampaikan hadis ini kepada kalian. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang muslim pun yang berwudu dengan wudu yang sempurna, kemudian dia melakukan sholat,
melainkan Allah akan mengampuni dosanya hingga sholat berikutnya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat-sahabat surgaku, mari. Kayaknya sederhana ya, wudhu, tapi pengaruhnya sungguh luar biasa. Inilah yang nanti akan mengubah hidup kita. Umroh ada sebuah perjalanan yang akan mengubah diri kita dari kebiasaan-kebiasaan yang awalnya mungkin belum kita bangun. Setelah umroh, haji, maka kita akan mewujudkan kemabruran umroh haji kita dengan salah satunya menjaga wudhu setiap waktu. Barakallahu fikum. Semoga umroh haji kita mabrur, mabruk, dan makbul. Allahumma amin. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.